dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Di momen spesial kita kali ini, di majelis yang mulia ini, sudah bersama kita di sini, para guru kita, yang ditunggu-tunggu kehadiran semuanya untuk di sini bisa memberikan mauidhah hasanahnya, berbagi pengalamannya terkait dengan hijrah dan tahun baru Muharram ini, agar kita bisa semua mengkorelasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususon bagi Gen Z yang tantangannya di era sekarang ini begitu berat ya. Sudah ada di sini Ustazana wa Syohona, tentu saja ada Kokoh Denis Lim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazilan sudah hadir di sini. Beliau berkenan jauh-jauh dari Bogor tadi Ustaz? Dari Bogor, dari Tiongkok lah. Dan juga nanti ada Gus Romzi. Beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jauh-jauh dari Cirebon atau dari Jakarta aja tadi malam? Dari Jakarta, tadi malam sudah di Masya Jakarta. Allah. Beliau guru saya juga, insya Allah Ustadz muda yang selalu menginspirasi dan banyak sekali ilmunya. Dan juga tak lupa di sini paling sudut sana, ditunggu-tunggu juga. Assalamualaikum Ustazah Angelina Sonda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran, terima kasih. Langsung saja di sesi pertama kita kali ini. Tafadhol Ustaz Mukarram Kokoh Denis Lim. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala pujanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa dikumpulkan di tempat yang baik ini dalam kegiatan yang baik dan bersama orang-orang baik insyaallah. Mudah-mudahan jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kita dapat temanya Peaceful Muharram, wabil khusus buat Gen Z ya. Ini ternyata ada emak-emaknya Gen Z juga insya Allah ya. Ya nggak apa-apa, nanti tinggal disampaikan ke anak-anak Gen Z-nya. Tapi insya Allah pada semuanya pernah muda ya. Dalam Islam masih ada pendapat bahwa muda itu bisa sampai umur 40 tahun tuh masih muda. Karena memang 40 tahunnya di zamannya para sahabat, zaman ya Rasul, jadi Rasulnya juga di usia 40 ya. Kita masuk ke data dulu. Dari 10 sahabat yang dijamin surganya, kita tahu ada 10 sahabat yang dijamin surganya ya. 7 diantaranya itu usianya di bawah 30. Usianya di bawah 30. 5 dari 10 tersebut usianya di bawah 20. Bayangin umur udah belasan, surganya udah dijamin sama Allah dan Rasulnya. Mungkin kalau kita yang dibilang kayak gitu besok gak mau sholat subuh karena udah dijamin. Tapi mereka jenis-jenis orang yang dibilang kayak gitu malah makin malu, makin tambah getol ibadahnya. Madinah, waktu masih Yastrib sebelum jadi Madinah, itu dibuka hanya dengan 6 orang pemuda saja. Nah ini kalau pemudanya ada segini banyak, insya Allah Indonesia jadi baik ini mudah-mudahan. Ya. Berarti hikmahnya apa kok? Jangan ditunda-tunda ngejar Allahnya. Hijrahnya, nyari Allahnya. Apalagi ini Muharram, dari sekian banyak peristiwa dalam Islam, akhirnya yang dipilih untuk jadi tanggal awal ini Hijriah itu kan momentum Nabi Hijrah. Ya. Kenapa? Kalau sesegera mungkin kita nyari Allah, sesegera itu juga kita punya masa depan yang baik. Gak peduli masa lalu kalian seperti apa. Kabar baiknya Allah gak pernah benci pendosanya. Allah cuma benci dosanya. Kalau yang dibenci dosanya, udahan kita semua. Dan sekarang temanya masalahnya adalah peaceful Muharram, supaya damai ya. Maka jadilah anak muda yang mempersatukan ya. Buya Hamka pernah ditanya, Buya, saya pernah ke Arab, ternyata banyak orang maksiat. Jawaban Buya Hamka apa?
Saya pernah ke Amerika, ternyata banyak orang soleh. Buya ngaco, Amerika ini. Ya, gimana kita ngelihatnya? Kalau kita sibuk nyari yang baik, akan selalu nemu kebaikan, bahkan di hatinya penjahat. Tapi kalau misalkan hati kita yang udah kotor, dikelilingi orang baik juga sibuk aja nyari aib orang. Padahal ingatlah, kita meninggal nggak ditanya kelakuan mereka, ditanya kelakuan masing-masing kita. Barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukon jajulan. Ustaz Mukarram Koko Denis Slim. Koko, Siap, Ustaz. Masya Allah, di hari spesial 1 Muharram ini, Iya. seyogyanya apa yang harus dimaknai oleh para pemuda ini dari momentum 1 Muharram ini? Tafadhol. Iya, bismillah. Kembali ke tadi bahwa dari sekian banyak peristiwa ketika akhirnya waktu itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mulai kayaknya kita harus bikin kalender sendiri gitu ya. Maka dari sekian banyak kejadian kan yang dipilih adalah hijrah. Karena sepenting itu gitu. Kita mau harus berapa kali patah hati lagi, kecewa lagi, sedih lagi baru mulai sadar bahwa ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan apa yang kita suka. Mulainya dari mana? Oh, Quran punya banyak jawaban. Ambil sedikit lah. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketemu Nabi Khidir di Quran surat 18 ya. Mumpung hari Jumat nih, jangan sampai nggak baca Al-Kahfi ya. Di ayat 60 sampai 82. Disebutnya kan cuma berdua, padahal berpetualangnya bertiga. Taunya bertiga di mana? Ayat 60-nya. Wa idz qala Musa li fatahu. Berkatalah Musa kepada pemudanya. Jadi ada muridnya tuh yang ngikutin terus tuh. Tapi dari Al-Fatihah sampai Anas namanya nggak disebutin. Kudu baca tafsir atau hadis baru tahu namanya, nama pemudanya adalah Yusya bin Nun. Yang kelak juga akan menjadi nabinya Allah. Para ahli tafsir kayak gini tuh diomongin. Kenapa pemuda ini namanya nggak disebut? Oh, ada hikmahnya. Satu, kata para ahli tafsir. Bagi seorang pemuda tidak penting untuk namanya dikenal. Berarti apa? Yang kedua, gimana cara memperkenalkan diri yang paling baik? Ilmu, takwa, prestasi. Dah, 3 itu aja. Masya Allah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Syukran jazilan. Ada yang mau bertanya ke Ustadz Kokolim di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Perkenalkan, nama saya Rohis Kurniawan, asal dari Medan. Pertanyaannya Ustadz, Muharram kan sering dimaknai terkait tentang berhijrah. Nah, masalahnya yang menjadi problem besar, setelah hijrah itu berat untuk melaksanakan keistiqomahannya gitu. Maka yang menjadi pertanyaannya ini bagaimana sih memahami, memaknai istiqomah? Mungkin ini pertanyaan saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, Syukran jazilan. Ya, izin ya, saat bersama. Ya memang istiqomah, ya kalau ringan mah istirahat ya. Memang bahkan ada riwayat dari Ibnu Abbas, ayat yang membuat Nabi mulai beruban itu ayat istiqomah. Contoh Quran surat 11, Hud ayat 112. Fastaqim kama umirt. Beristiqomahlah kamu di atas apa yang diperintahkan. Tapi kabar baiknya, istiqomah ini justru satu-satunya cara yang paling tepat kalau kita pengen husnul khotimah. Jadi kapanpun dipanggil tuh standby gitu. Dalam kebaikan. Sulit pasti. Karena ganjarannya juga bukan main-main. Jangan lupa sering-sering minta tolong sama Allah. Kita kan kadang suka lupa minta tolong ya. Kok saya udah pengen tahajud pakai alarm 3 gak bangun juga. Udah minta tolong belum ke Allah. Beres sholat isya doa, ya Allah saya pengen tahajud. Karena kalau Allah udah bangunin lebih mudah insya Allah. Jadi jaga diri istilah. Karena manusia yang paling rugi adalah ngelihat orang maksiat. Yang maksiatnya malamnya tobat. Kita yang ngelihat dia maksiat masih gibahin dia sampai 2 bulan ke depan. Yang maksiat orang yang dosa kita. Itu manusia paling rugi. Jadi balik lagi yuk, dari niat dulu aja. Karena sebelum terlalu panjang, memang dari awal niat dulu ya. Sisanya nanti Allah tolong. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dipersembahkan oleh Nah, berbicara tentang hijrah,
yang istiqomah. Sebelum saya ke Gus Romzi, guru saya di sana, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sharing pengalaman dari beliau, Ustazah Angelina Sondah, yang saya mengikuti perjalanan beliau hingga bisa hijrah semacam seperti saat ini. Sangat istiqomah, insya Allah kita akan dengarkan bagaimana perjalanan beliau. Tafadhali, Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi sabahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Samawati wal ard yuhyi wa yumitu. Ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menjawab salam adalah wajib. Hal sepele yang kadang-kadang kita lupakan padahal di dalamnya ada keselamatan, ada rahmat, ada barokah. Dulu mungkin saya masuk penjara gara-gara saya jarang memberi salam dan jarang menjawab salam. Sehingga akhirnya enggak selamat. Hal sepele yang kadang-kadang kita lupakan. Dan begitu pun di dalam hijrah. Ibu bapak, hijrah itu bukan masalah akhir. Hijrah itu masalah perjalanan. Di dalam perjalanannya kita akan menemui air mata. Kita akan menemui perpisahan, kita akan menemui kehilangan, kita mungkin akan menemui dimaki, dicaci, gak dianggap, disia-siakan, dibuang, dikorbanin, dimanfaatin. Tetapi lillah. Karena ayat di dalam Al-Quran bicara soal hijrah selalu dikaitkan dengan kata jihad. Bukan berarti saya ada di sini. Saya lebih sedikit dosanya dari ibu bapak. Mungkin saya ditakdirkan Allah untuk keliling. Alhamdulillah hari ini bagi ayat syiar dakwah. Karena mungkin Allah melihat dosa saya yang banyak pada zaman yang lalu. Dan Allah berikan kesempatan bagi saya untuk memperbaiki diri. Sehingga saya bisa menghapus sebagian daripada dosa-dosa saya. Dan itulah indahnya hijrah, kita akan bertemu air mata yang nantinya akan membawa kita pada kebahagiaan. Kita akan bertemu penzoliman. Kita dizolimi orang yang akhirnya membuat kita mendapat kesempatan untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana doa orang yang terzolimi tidak akan ditolak oleh Allah. Di dalam hijrah ini kita mungkin akan menemukan orang gak nganggap kita, buang kita, nyampain kita, nginjek kita, gak apa-apa, karena di saat itulah kita sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu bapak, kita beresin hati kita dulu sebelum kita akan sanggup memberesi masalah anak-anak Gen Z kita. Guru saya pernah berkata, Angie, kalau kamu cuma jadi Islam tapi gak mukmin percuma. Karena Islam itu adalah keyakinan bagaimana engkau yakin bahwa setiap ayat Al-Quran ini bisa menjadi bagian daripada kehidupanmu. Maka saya ingin agar supaya engkau membawa Al-Quran ke dalam hatimu, bukan cuma sekedar di bibirmu. Sehingga engkau yakin bahwa setiap kejadian yang Allah takdirkan, termasuk Allah menakdirkan saya untuk berpisah dengan anak saya. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ternyata apa? Ternyata Allah ingin mengatakan bahwa engkau tidak memiliki anakmu. Anakmu itu hanyalah titipan. Makanya kita ibu bapak jangan pernah merasa memiliki anak. Karena anak punya takdirnya sendiri. Orang tua kita cukup berdoa. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, qurrata a'yun, anak-anakku jadi qurrata a'yun. Supaya apa? Supaya kita tenang, supaya kita bahagia. Muharram, hijrah, bahagia, tenang, damai, itu yang mau kita cari. Dapatnya dari mana? Bukan dari kita pintar, bukan dari kita terkenal, bukan dari kita punya jabatan. Ketenangan itu cuma datang dari Al-Fat ayat 4. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah bilang tenang itu adalah dari Allah. Bagi siapa? Orang-orang mukmin.
Makanya kalau kita sekarang ini beriman, kita insya Allah akan tenang. Karena apapun, wa as'an takhrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa as'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Nah jadi mudah-mudahan pada hari ini 1 Muharram kita akan menghadirkan kedamaian di dalam hati melalui hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustazah Enji. Masya Allah. Ustazah Enji, hijrahnya Ustazah Enji itu sampai saat ini Anda melihat seberapa istiqomah dan seberapa berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Tafadhol. Istiqomah itu adalah goals harian yang harus kita capai. Dalam perjalanan hijrah saya, Masya Allah, Allah menampilkan semuanya menjadi indah walaupun perlu dipenjara 10 tahun. Ibu, bapak mau dipenjara dulu baru hijrah. Bismillah ya, jangan. Tapi di mana orang bilang bahwa kalau engkau mau jadi orang baik berkumpul dengan orang-orang baik. Masalahnya Angelina Sondak ini adalah produk dari penjara yang dikenal sebagai tempatnya orang-orang yang tidak baik. Tempatnya sampah, dan di sini ternyata Allah ingin menegaskan bahwa ketika Allah memberikan hidayah kepadamu, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya walaupun tempatnya itu adalah tempat yang buruk di muka bumi ini. Tetapi ternyata kalau tidak pakai Al-Quran, ya Allah, rumah boleh besar, kasur boleh 40 cm, hatinya nggak tenang. Tetapi ketika ada Al-Quran, lapak 2 kali 3 kasur 5 cm itu, Masya Allah, itu tidurnya Alhamdulillah. Makanya yuk kita jadikan Al-Quran itu hidup di hati kita. Al-Quran menyelesaikan semua permasalahan kita. Al-Quran menenangkan hati kita. Al-Quran menjadi obat segala penyakit kita. Dan itulah hijrah yang sebenarnya ketika engkau bisa bertemu Allah kapan saja. Dan di setiap helaan nafasmu engkau berkata Allahu Akbar. Dan ketika engkau melihat keindahan dunia ini, engkau tahu bahwa Masya Allah, Allah menciptakan dunia ini seindah begini, bagaimana nanti surga. Sehingga engkau selalu berdoa di habis salat subuhmu, ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan saya menikmati surgamu dan berikanlah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri sehingga menjadi orang-orang yang nantinya mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyak salawat. Dan banyak-banyak muhasabah diri. Bismillah, kita ini masih banyak dosanya. Kalau Allah tidak memberikan nikmat atsura bagi kita sekarang, nikmat di mana Allah menutup semua aib kita, rasanya nggak akan mampu saya ada di sini. Karena apa yang dibuka di pengadilan itu hanya sebegininya. Malu. Tetapi Allah mengatakan, Zumma inna ladina amilu su'abi jahalatin Zumma tabu mimba dizalika wa aslahu. Allah mengatakan, Enji gak usah khawatir, An-Nahl 119. Allah akan mengampuni semua dosamu atas kesalahanmu asalkan engkau bertobat. Dan yang ini, mimba dizalika wa aslahu, dan engkau memperbaiki dirimu. Makanya Allah taruh di penjara 10 tahun untuk memperbaiki diri. Gak dapat remisi biar apa? Perbaiki diri. Kena COVID 2 tahun gak bisa ketemu Kianu. Perbaiki diri. Gak dapat keringanan, justru dapat kenaikan angka hukuman. Perbaiki diri. Makanya bunda-bunda, ibu bapak, bismillah. Hari ini 1 Muharram, yuk kita perbaiki diri. Sehingga Al-Quran kita yang ada di sini bisa membuat orang lain merasa damai berada dekat kita. Karena ingat, Al-Quran yang ada di hati ini akan menjadi magnet dari segala-galanya. Bisa menarik kebahagiaan, bisa menarik rezeki, bisa menarik keberuntungan. Dan bisa menolak segala bala. Lillah, asal Al-Quran jangan hanya sampai di sini saja. Permasalahannya kalau engkau hanya tahu apa yang engkau baca, engkau hanya membaca.
Saya ingin ibu nggak sekedar cuman membaca kalimat doa, tapi ibu bapak benar-benar berdoa. Ibu tahu ketika ibu mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukti wa gulat batin wa guri rizal. Ibu tahu artinya sehingga apa? Sehingga Allah mendengar. Kadang kita hanya melafalkan tanpa mengetahui artinya. Bahkan ketika kita mungkin mengucapkan surat-surat pendek, kita mungkin hilang, nggak tahu juga apa yang kita bayangkan. Karena kita nggak paham artinya apa. Tapi bismillah, ibu bapak taruh Al-Quran di sini. Hidup di sini. Setiap apapun yang ibu bapak lihat, ibu pasti akan mengaitkan dengan ayat Al-Quran dan ibu akan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah ya, bismillah. Baik, syukran jazilan Ustazah sudah mengingatkan kita untuk selalu muhasabah diri, selalu melakukan apapun di dunia ini berlandaskan Al-Quran. Ya, insya Allah akan istiqomah dan indah di waktunya. Dipersembahkan oleh Baik, syukran jazilan, dan kita di akhir tausiah ini yang kita tunggu-tunggu bersama, keynote speech kita, guru kami di sini, Gus Romzi, tafadhal. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun wal muhtaramun al-asatidz wal asatidzah, para guru-guru kami yang hadir. Terima kasih banyak undangannya dari Kementerian Agama dan juga Metro TV dalam program Khazanah Islam. Alhamdulillah, tema yang luar biasa dipilih oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama pada Muharram kali ini, yaitu Peaceful Muharram. Ini buat teman-teman adik-adik Gen Z yang belum tahu kenapa Muharram itu erat dengan kata perdamaian. Jadi cocok sekali temanya Peaceful Muharram, adalah karena bulan Muharram ini salah satu di antara 4 bulan mulia yang memang sudah ada bahkan sebelum era Islam. Pasca era Islam kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa 4 bulan haram ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Muharram. Apalagi yang lainnya Ibu, Bapak, adik-adik semua? Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, Muharram ini kenapa disebut sebagai bulan yang penuh perdamaian? Karena Rasulullah 27 kali berperang, melakukan ghazwah atau ghazwat ya, yang pernah dilalui oleh Rasulullah, tidak pernah ada satupun yang terjadi di bulan Muharram. Karena Rasulullah sangat menghormati bulan Muharram sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini ulama-ulama juga menyampaikan bahwa insya Allah semua amal-amal baik yang dilakukan pahalanya dilipat gandakan. Juga dosa-dosa yang dilakukan ancamannya, dosanya, siksanya juga akan dilipat gandakan. Jadi mudah-mudahan di bulan Muharram ini menjadi momentum baik untuk kita semuanya, untuk mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah di tahun yang baru ini, ya Allah jadikanlah kita pribadi-pribadi yang lebih baik. Saya teringat perkataan Ibnu Athaillah Sakandari, min alamatin najhi fin nihayat ar-ruju' ilallah fil bidayat. Salah satu tanda kesuksesan di akhir, setiap awal tahun kan kita maunya akhir tahun nanti berjalan dengan baik ya. Perjalanan tahun ini berjalan dengan baik dan di akhir tahun nanti happy ending. Artinya kita meyakini bahwa tahun 1447 Hijriah ini menjadi tahun yang indah buat kita. Caranya gimana? Kalau mau happy ending, kata Ibnu Athaillah Sakandari, ar-ruju' ilallah fil bidayat. Di awal ayo kita kembalikan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Muharram, kebetulan tepat di hari pertama di bulan Muharram ini, di tahun baru dalam Islam, ayo bareng-bareng kita kembalikan semuanya kepada Allah, bahwa semua milik Allah, semua dari Allah, semua
kita yakini hal-hal yang kita lakukan juga diiringi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang paling penting yang kadang-kadang kita lupa, kita tahu semuanya minallah, dari Allah. Kita tahu Allah membersamai kita, billah, bismillah. Tapi kita lupa ilallah, kita lupa gimana sih cara kita biar mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan dan kita naikkan kualitasnya di bulan baru, di bulan Muharram, di tahun yang baru, di tahun baru Islam ini. Kita tadi ngomongin hijrah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Sampai ke Madinah Rasulullah mengumpulkan para sahabat-sahabat Ansor dan Muhajirin. Wakila banyak juga dari teman-teman Yahudi, Nasrani juga yang hadir pada pertemuan itu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ya ayyuhan nas, afsus salam. Ini ada 4 pesan Rasulullah yang kita harus ingat-ingat dan kita jadikan pedoman dalam hidup. Pada saat Rasulullah sampai ke Madinah, Rasulullah mengumpulkan semuanya dan menyampaikan, ya ayyuhan nas, afsus salam. Yang pertama, tebarkanlah kebaikan. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan at'aimut ta'am. Berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu yang kedua, pesan Rasulullah pada saat baru saja hijrah dan sampai ke Madinah. At'aimut ta'am artinya kita harus juga memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedekah, infak. Mungkin lebih baik lagi kalau bisa kita sampai kepada wakaf, memberikan harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada yang ketiga, silul arham. Sambungkanlah tali silaturahmi. Ini teman-teman semuanya Gen Z, juga Bapak Ibu semuanya, salah satu dosa yang paling besar adalah qati'ul arham. Orang yang memutus tali silaturahmi. Itu salah satu dosa yang paling besar dan gak boleh. Kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang yang diminta untuk meneladani Rasulullah kemudian menjadi orang yang memutus tali silaturahmi. Kemudian yang terakhir pesan Rasulullah, wasallu billaili wan nasu niyam. Dan sholatlah di malam hari pada saat orang-orang sedang tidur. Artinya apa? Artinya Islam ini enggak sebatas hanya ritual keagamaan aja. Kesalehan-kesalehan sosial, kesalehan-kesalehan yang berkaitan dengan muamalah antar manusia itu juga bagian dari Islam. Terakhir Bapak Ibu semuanya, perdamaian tidak hanya sebatas perdamaian yang berkaitan dengan konflik antar manusia atau konflik antar negara yang sekarang sedang terjadi, tapi perdamaian juga berdamai dengan diri sendiri. Ini khusus buat Gen Z ya, yang disebut sebagai strawberry generation katanya, generasi yang Masya Allah, ahlan wa sahlan. Selamat datang gurunda kita, mungkin berikan tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA bisa bertemu dan membersamai kita. Karena beliau sudah hadir, saya langsung menyampaikan kalimat terakhir. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui cara-cara yang sederhana atau cara yang luar biasa yang tidak pernah kita duga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan maudah hasanahnya. Gus Romzi, beliau selalu berpesan agar selalu mengingat pesan dari Rasulullah SAW. Selalu senantiasa terbarkan salam kebaikan dan kerukunan. Syukran jazilan pengingatnya untuk kita selalu bisa istiqomah dalam kebaikan. Dipersembahkan oleh sudah hadir di sisi kita semua, guru kita, Ustadz Al-Mukarram, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Prof, tafadhol untuk bisa memberikan tausiahnya terkait di bulan Muharram ini, bila kita korelasikan dengan para generasi Z, tapi yang di sini juga yang hadir bapak-bapak ibu juga yang punya anak-anak Gen Z gitu. Tafadhol, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Istiqlal. Beberapa waktu yang lalu, Istiqlal itu hanya dipenuhi oleh para pensiunan menanti kematian. Tapi
akhir-akhir ini, dekade terakhir ini, justru terbalik, diisi oleh calon-calon penghuni surga lebih awal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat-sangat mulia di masjid yang sangat indah dan di hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat ini, dibersamai kita oleh para public figure yang mungkin sudah tidak asing lagi dengan Ananda semuanya ya. Saya juga turut pengagum terhadap Ananda kita ini, luar biasa ya. Umur boleh muda tetapi prestasi senior. Persis seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya yang paling bagus untuk dipromosi jabatan atau diangkat jadi pimpinan, syaratnya hanya dua. Al-qawi, orang yang tough, orang yang tegar seperti tadi yang sampaikan, orang yang kokoh, tangguh, itu al-qawi. Dan apalagi al-amin. Al-amin, orang yang terpercaya. Amin dari akar kata amanah. Amanah itu bahasa Arab tapi menjadi bahasa Indonesia aman. Kenapa aman? Karena iman. Kenapa aman dan beriman? Karena dia dibuktikan dalam bentuk amanah. Jadi orang yang amanah pasti aman. Kenapa? Karena dia beriman. Dan orang itulah yang disebut dengan Al-Amin. Seperti Rasulullah SAW diberi gelar Al-Amin. Al-Amin itu diberi gelar sebelum jadi Nabi loh. Jadi jangan ada yang mengatakan, itu kan Nabi. No. Predikat Al-Amin itu diberikan ketika Nabi masih seperti Ananda di sini. Ketika terjadi konflik, siapa yang akan memasang Hajar Aswad itu di tempatnya? Ada konglomerat menjadi sponsornya. Ada raja penanggung jawabnya. Ada panglima, aku yang mengamankan. Dan ada tukangnya, arsiteknya. Anda jangan bertengkar. Ambil serban Rasulullah. Ya, Nabi memindahkan Hajar Aswadnya ke tengah-tengah serbannya. Masing-masing 4 raja, panglima, donatur, sponsor ya. Kemudian arsitek, ikut aku. Baru dia pasang. Lalu apa yang terjadi? Pasang di situ. Disitulah Rasulullah mendapatkan Al-Amin. Jadi Al-Amin itu sebelum Rasulullah. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Yang paling bagus untuk dipromosi, apakah itu karir, pekerjaan, ya pimpinan, al-qawi al-amin. Kenapa bukan al-alim? Yang paling bagus untuk dipromosi itu orang yang pinter. No. Kepintaran itu tidak berbanding lurus dengan prestasi dan pengembangan company, institusi, atau kantor. Ya. Tapi yang disyaratkan Tuhan adalah al-qawi dan al-amin. Saya waktu di ITB bicara dengan Rektor 4. Saya Rektor 4 UIN Jakarta dulu. Pak, kami mau berubah IAIN menjadi UIN. Wah, bahaya buat saya tuh Pak Nasar. Kenapa? Saingan saya nanti Anda loh. Kenapa? Dia cerita singkatnya begini. Salah satu perusahaan multinasional pada waktu itu mencari tenaga kerja di ITB. ITB pada tahun 90-an itu mitos. Wah, kalau orang masuk ITB itu kayaknya penghuni langit itu ya. Hebat banget. 200 orang mendaftar tes, yang lulus di antara 200 itu adalah hanya 20 orang. Ya. Kemudian 20 orang itu diwawancarai, yang lulus adalah hanya 2 orang. Padahal yang akan diterima itu adalah 4 orang. Kenapa? Letak ketidaklulusannya bukan karena IQ-nya rendah. Semua anak-anak ITB itu kan pasti pinter. Tapi letak kegagalannya adalah emosionalnya. Wawancara itu kelihatan. Jadi kesimpulannya bahwa
Orang yang cerdas itu belum tentu merasa memiliki perusahaan itu. Orang yang pintar itu belum tentu betah terhadap suatu pekerjaan. Membocorkan rahasianya mungkin bisa dibajak oleh perusahaan lain. Ya. Dan orang yang pintar itu tidak berbanding lurus dengan tidak adanya korupsi. Nah, luar biasa. Yang lulus cuma 2 orang. Jadi dia katakan, kalau UI nanti itu materi keagamaannya banyak sekali, ditambah dengan teknologinya mungkin fakultas kedokterannya, jangan-jangan nanti itu nanti akan menjadi saingan berat kami. Saya ingin memberikan satu contoh lagi. Perusahaan Suzuki yang ada di India tersaingi oleh mobil-mobil lokal di situ. Maka upaya untuk mengupgrade perusahaan Suzuki di India itu 20 orang disekolahkan di Tokyo, otomobil di situ kan. Pusatnya otomotif di situ. Dan 20 orang di meditasi, di pusat meditasi di sela-sela gunung di sana. Setelah 2 bulan mereka melakukan penelitian, pendidikan, diuji, diukur. Siapa di antara 20 orang itu yang paling bisa mengembangkan perusahaan. Menakjubkan Bapak Ibu sekalian. Yang disekolahkan di Jepang dengan biaya yang sangat mahal, living cost di Jepang kan sangat tinggi. Ternyata tidak berbanding lurus dengan kemajuan perusahaan Suzuki di Jepang. Yang bisa berkontribusi itu adalah yang dimeditasi dengan biaya yang sangat murah di hutan belantara. Dan kesimpulannya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa bukanlah kepintaran yang dicari oleh masa depan, tapi kejujuran, rasa memiliki, ketabahan, kesabaran, persis yang disimpulkan dalam Al-Quran, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Jadi ananda semua milikilah al-qawi, milikilah al-amin, itu adalah tiket untuk meraih masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren jazilan Prof. Semoga kita bisa menjadi salah satu dari insan yang qawiyul amin tadi ya. Jika bisa bersaing di dunia ini dan juga di akhirat tadi. Prof, izinkan untuk audiens ini bertanya kepada Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan nama saya Surya Airlangga dari Madrasah Aliyah Negeri 19 Jakarta Selatan. Izin Bapak Prof, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan yaitu tentang kegelisahan kami sebagai generasi muda. Kan di sekolah kami itu kan diajarkan tentang kecerdasan secara akademis, menguasai sains, teknologi, apalagi di era global seperti ini. Bahkan kecerdasan berbahasa asing, ya di situ dalam proses itu kami kadang merasa gelisah Pak Prof. Tentang ya apakah bisa kami cerdas secara ilmu, namun apakah kami bisa cerdas juga secara iman dan takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Prof. Masya Allah, ini pertanyaan S3 ini. Padahal baru ahli. Ini Masih satu ahli bukti ya, kehebatan generasi Z ini ya. Masya Allah. Oh, luar biasa. Kalau saya bisa memberikan satu jawaban singkat saja. Ciptakan algoritma yang positif buat dirinya sendiri. Ananda tahu kan apa algoritma itu ya? Jadi gini, kalau kebiasaan Ananda dalam membuka YouTube itu, membuka gambar-gambar panas, porno, pasti akan muncul berikutnya di layar berikutnya. Begitu buka muncul. Kalau kesukaan Ananda mendengarkan qari internasional, maka algoritma itu nanti akan membaca jalan pikiran kita. Maka layar berikutnya qari dari Iran, qari dari Syria dan seterusnya. Kalau algoritmanya itu adalah bergaul dengan orang-orang ideal seperti yang hadir di sini, di mana ada diskusi, pasti Anda akan tertarik karena disuguhi oleh banyak macam di situ. Tapi kalau kecenderungannya adalah preman, maka itu peluang-peluang jadi preman pun juga banyak. Jadi innamal a'malu binniyati. Kalau ingin hidupnya terang benderang, ciptakan algoritma yang terang benderang. Kalau terbiasa dengan dunia gelap, maka algoritmanya akan gelap. Kalau terbiasa dengan terang, algoritmanya akan terang. Jadi kita tahu sebetulnya alamat kita nanti di akhirat itu di surga atau neraka. Lihat
apa algoritma kita sekarang ini. Makasih. Masya Allah. Seperti apa algoritma kita, seperti apa kebiasaan kita, itulah yang menentukan kita di akhirat nanti. Seperti itu Prof. Syukran jazilan. Satu pertanyaan lagi untuk Gus Romsi, tafadhol silakan dari para akhwat di sini boleh. Perkenalkan, nama saya Verona Lovelita, saya dari SMK Negeri 72 Jakarta. Izin bertanya untuk Ustadz Romsi, bagaimana cara kita agar terus teguh dalam pendirian kita dalam berhijrah walaupun orang di sekitar kita tidak mendukung dan tidak menghargai bagaimana beratnya perjuangan kita dalam berhijrah. Dan juga bagaimana cara kita agar terus bisa menjaga sifat kejujuran dalam diri kita di zaman yang mana sekarang maraknya kebohongan. Terima kasih. Pertanyaan yang khas Gen Z banget ya. Izin Prof untuk menanggapi. Paling sulit memang pada saat proses ingin jadi lebih baik itu dalam proses membangun, mencari partner atau teman yang baik. Sementara karakter Gen Z ini sangat membutuhkan apa yang disebut sebagai significant others atau teman dekat yang kemudian menjadi inner circle-nya atau dalam bahasa pendidikan biasanya disebut sebagai peer to peer support atau support teman-teman seusianya. Kadang-kadang kita mau jadi lebih baik terus teman-teman kita malah jadi ngebully kita ya, misalnya tumben-tumben banget lu pakai kerudung misalnya gitu ya kalau teman-teman di SMK, atau tumben-tumben banget lu rajin berangkat ke masjid. Nah, hal-hal semacam ini yang biasanya memang jadi tantangan yang besar. Karena alih-alih mendapatkan support dari significant others, kita malah jadi kesulitan untuk jadi lebih baik karena kita punya tadi ya, tendensi untuk diganggu oleh teman-teman pada saat kita jadi mau lebih baik. Makanya belajar dari Rasulullah SAW pada saat mencari sahabat-sahabat Rasulullah tuh menggunakan cara-cara yang unik. Misalnya gini, Rasulullah waktu itu meminta salah satu di antara dua Umar untuk menjadi sahabatnya, untuk membantu perjuangannya. Padahal dua Umar ini adalah orang yang sangat jahat waktu itu. Membunuh, juga terkenal sangat keras, sangat galak gitu ya. Tapi kemudian Rasulullah meminta, ya Allah salah satu di antara dua Umar itu jadikan sahabatku dan bisa membantu dalam perjuangan Islam. Allah kemudian memberikan Umar bin Khattab sebagai teman Rasulullah, sebagai sahabat Rasulullah yang kemudian jadi front line, garis depan setiap apapun yang Rasulullah hadapi pada masa perjuangan Islam dulu. Nah, kita juga mungkin bisa pakai cara itu. Kadang-kadang kita lupa, kita mau memperbaiki diri, kita lupa nggak minta sama Allah, ya Allah cariin saya teman untuk berkembang lebih baik lagi. Jadi mudah-mudahan adik-adik, teman-teman semuanya yang lagi berhijrah diberikan teman-teman yang baik sebagaimana Rasulullah diberikan sahabat-sahabat yang baik dalam perjuangannya dulu. Terima kasih. Semoga menjawab untuk pertanyaan tadi dan akhirnya kita sudah ada di penghujung acara kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan yang penting tadi agar selalu senantiasa kita istiqomah dalam kebaikan dan selalu bersama-sama kita mensyiarkan Islam yang indah ini. Syukran jazilan Prof telah bersama kami, Gus Romsi, Ustadzah Endi dan juga Kokolim telah hadir bersama kami. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.